Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama-tama, perkenalkan saya Kristi Fitria Dwita Olang, dan rekan saya yang pertama, saya Dweni Melani. Yang kedua, saya Keisha Triviani Anugrah. Dan yang ketiga, dan saya Elsa Jenurita Anggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro dan juga pelaku-pelaku ekonomi makro. Yang pertama adalah pengertian ekonomi makro, yaitu ilmu yang mempelajari ekonomi suatu negara secara keseluruhan, dan fokus utamanya ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi harus naik, inflasi atau kenaikan harga harus stabil, dan juga tingkat pengangguran harus rendah. Nah, selanjutnya adalah pelaku ekonomi makro. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yaitu menyediakan tenaga kerja dan juga membeli barang. Yang kedua adalah rumah tangga produsen yang membuat barang dan juga menggaji karyawan. Nah, yang ketiga adalah pemerintah menarik pajak, memberikan subsidi dan juga membuat aturan. Nah, yang keempat adalah luar negeri, yaitu melakukan impor, ekspor, dan juga investasi antar negara. Dan kesimpulan utamanya adalah keempat pelaku ini sangat ketergantungan, yang membentuk aliran yang melingkar. Jika salah satu pihak yang bermasalah, maka perekonomian suatu negara akan terganggu. Nah, itu penjelasan saya mengenai pengertian ekonomi makro dan juga pelaku-pelaku ekonomi makro. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah membahas materi sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran dalam berbagai aktivitas ekonomi. Jenis-jenis pasar dalam ekonomi makro meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Pasar barang merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran atas barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam pasar ini, perusahaan berperan sebagai penjual, sedangkan pembelinya dapat berupa rumah tangga, pemerintah, perusahaan lain, maupun luar negeri. Keseimbangan pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat. Selanjutnya, pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Di pasar ini, terbentuk upah atau gaji sebagai balas jasa atas tenaga kerja. Apabila jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lowongan yang tersedia, maka dapat menimbulkan pengangguran. Selain itu, terdapat pasar uang, yaitu tempat terjadinya transaksi dana jangka pendek. Umumnya kurang lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Pasar ini berperan penting dalam kebijakan moneter, terutama untuk mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Berbeda dengan pasar uang, pasar modal merupakan tempat transaksi dana jangka panjang untuk instrumen seperti saham dan obligasi. Pasar ini menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh modal sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar luar negeri atau pasar valuta asing. Nah, pasar ini merupakan tempat pertukaran mata uang asing yang nilainya ditentukan oleh kurs. Pasar ini berperan penting dalam kegiatan ekspor, impor, dan investasi antar negara. Dengan demikian, setiap jenis pasar memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya saling berkaitan dalam perekonomian. Agar lebih mudah memahami hubungan antar pelaku ekonomi tersebut, maka pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai diagram aliran melingkar, yaitu gambaran mengenai
proses interaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. Setelah membahas jenis-jenis pasar dalam ekonomi makro, selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi antar pelaku dan diagram aliran melingkar. Interaksi antar pelaku dan diagram melingkar menggambarkan bagaimana pelaku-pelaku ekonomi saling berinteraksi melalui pasar barang dan pasar faktor produksi. Yang pertama, perekonomian dua sektor atau tertutup sederhana hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. RTK menyerahkan faktor produksi ke RTP menerima pendapatan atau upah, sewa, bunga, dan laba. RTP menghasilkan barang atau jasa, dijual ke RTK di pasar barang. Aliran uang atau pendapatan dan pengeluaran berputar terus-menerus antara kedua pelaku. Model ini masih sangat sederhana karena mengabaikan peran pemerintah dan luar negeri. Yang kedua, perekonomian tiga sektor atau tertutup. Menambahkan pemerintah ke dalam model, pemerintah memungut pajak dari RTK dan RTP, pemerintah melakukan belanja negara atau belanja barang dan jasa, subsidi dan transfer. Muncul kebocoran berupa pajak dan suntikan, berupa belanja pemerintah. Model ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi arus pendapatan nasional. Yang ketiga, perekonomian empat sektor atau terbuka. Menambahkan sektor luar negeri sehingga menjadi model yang paling mendekati kondisi nyata. Terjadi aliran ekspor atau suntikan, uang masuk dari luar negeri dan impor atau kebocoran, uang keluar ke luar negeri. Terjadi juga aliran modal atau investasi asing masuk dan keluar. Model empat sektor inilah yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional melalui rumus di atas ini. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional atau GDP, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan belanja pemerintah, X dikurang M sama dengan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Yang keempat, konsep kebocoran dan suntikan. Kebocoran atau aliran dana yang keluar dari arus pendapatan dikurang pengeluaran, contohnya tabungan, pajak, dan impor. Yang kedua, suntikan, aliran dana yang masuk ke dalam arus pendapatan dikurang pengeluaran. Contohnya seperti investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Keseimbangan ekonomi makro tercapai ketika total kebocoran sama dengan total suntikan, atau S ditambah T ditambah M, sama dengan I ditambah G ditambah X. Selain interaksi antar pelaku dan diagram aliran melingkar, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan tentang keseimbangan ekonomi makro dan peran pasar. Setelah membahas materi sebelumnya, kita akan membahas materi tentang keseimbangan ekonomi makro dan peran pasar, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau AD, yang kedua yaitu penawaran agregat atau AS, yang ketiga yaitu keseimbangan ekonomi makro, dan yang keempat yaitu peran pasar dalam mencapai keseimbangan. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau AD, adalah total permintaan atas seluruh barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu, dengan rumus AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu tingkat pendapatan masyarakat, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekspor dan impor. Dan yang kedua yaitu penawaran agregat atau AS, adalah total produksi barang dan jasa yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen pada tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhinya yaitu meliputi biaya produksi, teknologi, ketersediaan tenaga kerja, dan kapasitas produksi nasional. Dalam jangka pendek, AS cenderung dipengaruhi harga, sedangkan dalam jangka panjang ditentukan oleh kapasitas produksi maksimum atau full employment.
Dan yang ketiga yaitu keseimbangan ekonomi makro. Terjadi saat AD sama dengan AS yang menentukan yang pertama tingkat harga umum atau berkaitan dengan inflasi, yang kedua tingkat output atau pendapatan nasional, dan yang ketiga tingkat kesempatan kerja. Jika AD lebih dari AS akan menimbulkan tekanan inflasi atau permintaan melebihi kemampuan produksi. Jika AD kurang dari AS akan menyebabkan resiko resesi atau pengangguran. Produksi melebihi dari permintaan. Dan yang keempat yaitu peran pasar dalam mencapai keseimbangan terbagi menjadi 5 pasar. Yang pertama yaitu pasar barang, menyertakan jumlah produksi dengan konsumsi. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja, menyertakan penawaran dan permintaan pekerja serta mempengaruhi tingkat pengangguran. Dan yang ketiga yaitu pasar uang, menyertakan penawaran dan permintaan uang serta mempengaruhi suku bunga. Dan yang keempat yaitu pasar modal, menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan investasi. Dan yang kelima yaitu pasar valuta asing, menjaga stabilitas nilai tukar yang berpengaruh pada daya asing ekonomi domestik di pasar global. Dan kesimpulannya yaitu perekonomian suatu negara merupakan sistem yang kompleks dan saling terhubung interaksi antara yang pertama yaitu 4 pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan luar negeri. Yang kedua yaitu melalui berbagai jenis pasar seperti barang, tenaga kerja, uang, modal, dan falas. Yang ketiga yaitu menentukan tingkat kesejahteraan, harga, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Pemahaman terhadap pelaku dan pasar ini menjadi pasar penting dalam menganalisis kondisi ekonomi, makro, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.